Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nariska Safiana, NIM 1900464007 dari kelas 2019A, S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas individu dari PowerPoint Hyperlink dari mata kuliah media pembelajaran. Yang akan saya jelaskan yaitu pengembangan teknik dasar lempar cakram. Dalam pengembangan teknik dasar lempar cakram dalam cabang olahraga atletik nomor lempar, yaitu khususnya lempar cakram, saya akan menjelaskan 5 poin diantaranya, yaitu yang pertama yaitu definisi lempar cakram, kedua teknik memegang cakram, dan ketiga teknik lempar cakram, keempat hal yang dihindari dalam nomor lempar cakram, dan kelima hal yang diperhatikan dalam nomor lempar cakram. Untuk definisi lempar cakram sendiri, lempar cakram adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Mulanya, lempar cakram adalah bagian dari salah satu panca lomba yang cakram terbuat dari terupan halus dan dari perunggu dicor dan ditempa. Cara melempar cakram awalnya menirukan cara nelayan melempar sebuah jarinya, namun kemudian berkembang dengan sikap badan menyiku secara halus. Di sini contoh dari bentuk tubuh seorang atlet yang melempar cakram, yang lengannya posisinya seperti ini dan badannya dibungkukkan. Oke. Yang kedua, teknik memegang cakram. Teknik memegang cakram sendiri yaitu dapat dibedakan menjadi 3. Cara memegang cakram dibedakan berdasarkan lebar telapak tangan dan panjang jari-jari tangan dari sang pelempar atau atlet. Yaitu terdapat 3 cara 1, cara 2, dan cara 3. Cara 1 sendiri yaitu pelempar dengan tangan cukup besar. Yang pertama, meletakkan tepi cakram pada lekuk pertama dan jari-jari tangan. Jari-jari sedikit renggang dengan jarak yang sama antara jari satu dengan lainnya. Di sini contoh dari memegang cakram, yaitu tangan antara jari-jari yaitu renggang, semuanya renggang, sedikit renggang. Yang ketiga, pengerahan tekanan sama pada semua jari. Dan keempat, cakram melekat pada telapak tangan tepat pada titik berat cakram atau sedikit ke belakang. Catatannya yaitu semakin panjang jari-jari tangan pelempar, maka akan semakin mudah dan erat dalam memegang cakram. Di sini saya sudah menampilkan gambar dari cara 1. Cara yang kedua yaitu pelempar yang memiliki tangan besar. Pelempar yang memiliki tangan lebar, yaitu yang pertama, jari telunjuk dan jari tengah berhimpit dan jari-jari lainnya sedikit renggang. Di sini saya sudah menampilkan contoh dari tangan jari telunjuk dan jari tengah yang saling berhimpit dan jari-jari lainnya sedikit renggang. Yang kedua, pengerahan tekanan terutama pada kedua jari-jari yang berhimpit. Tekanan yang diberikan yaitu terfokus di sini, di jari telunjuk dan jari tengah. Yang ketiga, tekanan pada jari-jari yang akan mengatur putaran cakram sewaktu lepas dari tangan. Di sini saya sudah menampilkan contoh dari cara kedua memegang cakram. Selanjutnya cara ketiga yaitu pelempar yang memiliki jari pendek. Yang pertama, posisi jari-jari sama dengan cara yang pertama. Semua jari-jari tersebut renggang, sama renggangnya, sedikit renggang maksud saya. Yang kedua, letak tepi cakram sedikit lebih ke ujung jari-jari tangan. Yang ketiga, pegangan pada cakram tidak terlalu erat. Yang keempat, telapak tangan berada di tengah-tengah cakram. Di sini saya sudah menampilkan contoh dari cara memegang cakram dari cara yang ketiga. Untuk selanjutnya yaitu teknik lempar cakram. Teknik lempar cakram sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama awalan, yang kedua ayunan lengan saat melempar, dan yang ketiga gerakan akhir setelah melempar. Untuk awalan sendiri dalam teknik lempar cakram
Awalan dalam melempar cakram dilakukan dalam bentuk gerakan berputar. Banyaknya putaran dibedakan menjadi 1/4 atau 1/2 dan 1/3 putaran. Cara melakukan awalan yaitu yang pertama ambil posisi dan berdiri menyamping arah lemparan. Kaki dibuka selebar bahu dengan sedikit ditekuk dan rileks. Berat badan terbagi pada kedua kaki. Yang kedua yaitu pesatkan dan persiapkan untuk melakukan awalan. Yang ketiga, cakram diayunkan ke samping kanan, belakang, lalu kiri. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2-3 kali, kemudian dilanjut dengan berputar. Di sini saya sudah menampilkan contoh dari awalan. Yang pertama yaitu ambil posisi, yang kedua memusatkan dan mempersiapkan, yang ketiga mengayunkan sebanyak 2-3 kali. Untuk ayunan lengan saat melempar lempar cakram dari posisi siap dilempar. Tanpa berhenti sedikit pun, lakukan gerakan melempar cakram. Cara melakukannya yaitu 1. Kaki kanan ditolakkan untuk mengangkat panggul dari posisi rendah di atas kaki, didorong ke depan atas. Badan yang semula condong ke belakang dan terpilih ke kanan diputar ke kiri diikuti dengan gerakan panggul yang memutar ke kiri juga. Yang kedua, berat badan dipindahkan dari kaki kanan ke kaki kiri. Setelah badan menghadap arah lemparan penuh, bersiaplah untuk melempar cakram ke arah depan atas. Yang ketiga, cakram dilepas setinggi dagu dengan sudut 30 derajat. Cakram terlepas dari pegangan dengan berputar searah jarum jam. Putaran cakram terjadi karena tekanan dari jari telunjuk. Cakram terlepas pada saat cakram berada sedikit di depan bahu. Cakram yang terlepas sebelum melewati bahu menjadi lemparan yang gagal, dikarenakan lemparan tidak akan jauh dan tidak akan masuk di daerah lemparan. Sebaliknya, jika cakram terlepas agak terlambat sudah sampai pada muka badan, hasil lemparan juga tidak memuaskan dan akan keluar daerah lemparan. Sampai di muka badan, hasil lemparan juga tidak memuaskan dan akan keluar dari daerah lemparan. Yang keempat, lemparan cakram diikuti dengan badan condong ke depan dan pandangan mengikuti jalan. Sini saya akan menampilkan untuk gambar contoh dari gerakan ayunan lengan saat melempar. Sini contoh ayunan lengan saat melempar, gerakan kaki, dan ini yang saat melempar. Bentuk yang terakhir, gerakan akhir setelah melempar. Gerakan akhir setelah melempar atau melepaskan cakram yaitu yang pertama. Setelah cakram terlepas, kaki kanan harus segera dipindahkan ke muka dengan sedikit ditekuk. Bertujuan menahan agar badan yang condong ke depan tidak akan keluar lingkaran. Kaki kiri dipindahkan ke belakang dan pandangan mata mengikuti jatuhnya cakram. Yang ketiga, setelah lemparan dilakukan dan sah pelempar segera keluar dari lingkaran dengan tenang melalui belahan bagian belakang, tidak dengan lari atau melompati. Sini saya sudah menampilkan contoh dari gerakan akhir saat melempar dengan posisi lingkaran yang ada di sini. Oke. Selanjutnya yaitu hal yang perlu dihindari dalam cabang olahraga atletik dalam nomor lempar cakram. Hal yang perlu dihindari yaitu yang pertama, jatuh ke belakang pada awal putaran. Yang kedua, berputar di tempat. Yang ketiga, badan membungkuk ke depan. Yang keempat, melompat tinggi di udara. Yang kelima, kaki terlalu tegang dan penempatannya kurang sempurna. Dan yang keenam, membawa berat badan pada kaki depan dan membiarkannya jatuh. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam cabang olahraga atletik nomor lempar cakram, diantaranya yaitu dalam lempar cakram, seseorang perlu memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan agar lemparan dapat maksimal. Selain itu, pelempar juga harus memperhatikan hal-hal yang harus dihindari agar tidak gagal dalam melempar maupun lemparannya dianggap tidak sah atau didiskualifikasi. Next. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.